Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan hikmah tentang Maulid Nabi yang berkaitan dengan menjaga akhlak generasi muda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur dan mendapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yang di Indonesia lebih sering disebut sebagai bulan Maulid. Disebut demikian karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat dan meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada beliau. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Para pemirsa rahimakumullah, kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini membawa sebuah misi penting. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwasanya akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah akan membawa perdamaian dan ketenteraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Baihaqi dan Hakim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak menjadi bagian utama dalam pembangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam setiap diri muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek afektif, sikap dan karakter.
dibandingkan aspek kognitif, kepintaran otak. Maka itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik generasi muda menjadi baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat dan sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi yang semakin menjadi-jadi. Akibatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap dekadensi dan degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para generasi muda sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern. Kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki oleh generasi muda mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita rasakan mereka lebih asyik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata dengan bersilaturahim. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak terlihat dengan siapa ia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi, dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan, tanpa perjuangan berat, dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Para pemirsa rahimakumullah, fenomena-fenomena ini patut direnungi oleh kita dan para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk memperkuat penjagaan pada akhlak generasi muda, generasi Z. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer, filter apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak. Bukan kemintaran yang menjadi barometer. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Umar, khairun nas an ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Para pemirsa yang berbahagia, selain menjadikan maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, insya Allah hidup menjadi nikmat karena mendapat syafaat di hari kiamat. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah. Menurut kita, kuantitas dan kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita perlu senantiasa berdoa meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meraih syafaatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Ia merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jawaban Nabi pun sangat menggembirakan. Nabi mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di hari kiamat. Ngan Anas bin Malik anna rajulan sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mata sa'atu ya Rasulullah, qala ma a'dadta laha, qala ma a'dadtu laha min kathiri sholatin wala saumin wala sodaqatin walakinni uhibbullaha wa rasuluhu, qala anta ma'aman ahbabta. Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasul? Nabi bertanya balik, apa yang terjadi dan apa yang engkau persiapkan? Ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa, dan sedekah. Aku hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi bersabda, engkau kelak dikumpulkan bersama orang yang aku cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yaitu menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata datang dari Allah, jika ada khilafnya semata-mata karena kebodohan kami sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.